selaku moderator. Nah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk Ketua GPBI kita telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi sedikit ilmu yang saya miliki untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk malam ini kita sama-sama belajar mengenai tentang komik digital. Kalau begitu saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Ibu. Udah. Udah Bu. Komik digital udah. Udah, alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya lagi. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Dwi Zulaiha Muharami. Saya kelahiran Jambi, tapi saya tinggal di Palembang. Lahir pada tanggal 15 Juni 1993. Saya mengajar kimia sebagai guru kimia di SMA Pesantren Modern Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Dan juga saya mengampu pelajaran IPA di SMP Tribudi Mulia Palembang. Saya merupakan salah satu lulusan guru penggerak Kota Palembang angkatan pertama. Itu tadi hanya sekilas singkat tentang saya. Kita masuk ke materinya. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar nih mengenai komik digital. Komik itu sendiri biasa sudah biasa kita baca ya, apalagi kalau kita masih kecil itu sangat suka dengan komik karena dia menarik, ada gambar-gambarnya. Jadi di sini komik itu dapat diartikan sebagai rangkaian gambar masing-masing dalam kotak yang keseluruhannya merupakan rentetan suatu cerita. Jadi gambar-gambar itu pada umumnya dilengkapi balon-balon ucapan dan ada kalanya masih disertai dengan narasi sebagai penjelas. Dalam kaitan ini, komik dapat dipahami sebagai simulasi gambar dan teks yang disusun berderet per adegan untuk kemudian menjadi sebuah cerita. Ini menurut Rahardian dalam Nurdiantoro tahun 2005 pada halaman 409. Kemudian komik digital. Komik digital ini menurut Lem and Johnson tahun 2009 mengatakan bahwa komik digital merupakan komik yang sederhana yang disajikan dalam media elektronik tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komik digital ini merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang menjanjikan informasi atau pesan melalui media elektronik. Nah, komik digital ini kalau kita sebagai seorang guru pasti sangat bermanfaat ya dan sangat menarik bagi siswa-siswa kita kalau kita gunakan komik digital ini sebagai media pembelajaran. Komik dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Seperti hal yang disampaikan oleh Sujana dan Rifai tahun 2011, komik dapat dipergunakan sebagai bahan ajar karena dapat mengefektifkan proses belajar mengajar, meningkatkan minat belajar siswa, dan menimbulkan apresiasi siswa. Jadi, konsep pembelajaran dengan menggunakan media komik itu pembelajaran kita atau materi-materi kita sajikan dalam gambar-gambar dengan deretan alur cerita. Gambar-gambar yang disajikan tentu saja tidak terlepas dari kaidah komik.
ataupun bisa juga dari foto-foto, potongan foto yang kita miliki. Kemudian cerita yang akan muncul dari pengertian berdasarkan komik yang dilihat oleh siswa sehingga mampu mendapatkan ide dan mengolah atau mengembangkan kreativitas siswa. Lanjut, nah ada beberapa hal langkah-langkah dalam pembuatan komik. Yang pasti yang pertama melakukan penentuan karakter, kemudian menentukan watak karakter. Kalau kita bisa sebagai contoh, salah satunya komik sebagai media pembelajaran, kita bisa menentukan karakter itu seorang guru dan juga seorang murid dalam suatu situasi pembelajaran. Yang ketiga itu menentukan tema. Menentukan tema di sini, kalau kita bisa mengangkat materi pembelajaran apa yang ingin kita sampaikan dalam komik tersebut. Kemudian yang keempat, membuat cerita, dan yang kelima itu membuatnya ke dalam gambar atau mengaplikasikannya ke dalam bentuk gambaran komik. Nah, pembuatan komik digital itu pada zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Apalagi HP handphone kita sekarang sudah canggih. Adapun beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan di HP itu HP Android, ada Komika, Cartoon Comic Strip, Comic Book Creator, Canva ini bisa juga digunakan di HP, tapi lebih leluasa kita biasanya menggunakan laptop atau komputer atau PC. Dan yang kelima ini Comic Live 3, biasanya ini lebih di komputer, laptop atau PC, dan juga yang keenam ada salah satu aplikasinya Comic dan Mimi Creator. Itu tadi contoh-contoh aplikasi yang dapat kita pergunakan dalam membuat komik. Nah, ini adalah langkah membuat komik. Saya ambil salah satu aplikasi yang namanya Komika. Aplikasi Komika ini biasa diperuntukkan untuk HP yang Android ya Bapak Ibu. Untuk pertama, tentunya supaya kita bisa menggunakan aplikasi ini, kita harus mendownload dulu aplikasi Komika. Hal yang pertama yang kita lakukan tentulah membuka aplikasi Google Play Store di Android kita, dan kita cari, kita tuliskan, ketik Komika. Lalu setelah muncul yang ini ya, gambar cewek yang kartun ini Bapak Ibu, kemudian kita install, dan setelah diinstal kita buka aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya saat aplikasi itu terbuka, di sini ada 3 pilihan. Ada galeri bila kita mau mengambil gambar-gambar yang sudah tersimpan di HP kita, atau kamera. Ada pilihan kamera, di sini kita mau mengambil gambar secara langsung. Dan multi ini untuk kita mulai membuat komik. Nah, saat aplikasi terbuka, yang pertama kalau kita mau langsung membuka atau membuat komik, kita klik pilihan tulisan multi. Kemudian saat dia terbuka, nah di sini akan terlihat banyak pilihan frame yang diinginkan. Ada yang hanya 1 kotak saja, ada yang berisi frame 2 kotak, kemudian ada yang 4, dan ada yang banyak berbagai macam. Kita pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mau bikin komik yang bagaimana. Setelah itu, kalau saya di sini saya pilih komik yang frame-nya ada 4 gambar. Nah, setelah kita pilih, maka akan muncul ini gambar frame kotak, ada 4 kotak kosong
ini sebenarnya sudah saya isi. Pertama, hal yang harus dilakukan, kotak kosong yang hitam ini kita klik. Kemudian saat kita mengklik atau pilih kolom hitam ini, nanti akan muncul pilihan untuk mengambil gambar di galeri kita atau gambar-gambar yang tersimpan di HP kita. Kalau di sini saya mengambil salah satu foto saat saya sedang mengajar. Saat dipilih, sudah dipilih nih satu gambar. Nah, di situ nanti akan kita atur posisi gambarnya, bagian yang pas sehingga dia membentuk kotak petak persegi. Nah, di bawah ini adalah pilihan efek-efek untuk gambar tersebut. Ada pilihan yang gambarnya berbentuk jadi kartun atau komik. Nanti saat dicoba ada juga yang komik yang hitam putih. Nah, itu bisa dipilih dari salah satu efek yang ada di bawah ini. Nah, itu juga kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Tapi kalaupun tidak kita mau menggunakan efek, bisa saja kita menggunakan gambar langsung. Kalau sudah selesai disetting bentuk fotonya, bagian mana yang diambil, jangan lupa diklik tanda centang ini. Lanjut, fotonya sudah dipilih nih. Kita masuk untuk memilih penulisan teks. Jadi di bawah ini ada gambar pensil. Gambar pensil ini hanya untuk menuliskan seperti ilustrasi, mungkin seperti kejadian di suatu hari pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, ini kita hanya untuk menulis tulisan, memasukkan tulisan teks saja. Kemudian yang tengah-tengah ini ada gambar balon teks. Nah, di sini kita pilih untuk memilih balon percakapan. Jadi balon percakapan itu lihat seperti yang gambar di sebelah. Nah, itu bisa diarahkan kepada orang mana nih, bagian mana yang mau berbicara. Jadi saat nanti dipilih yang bagian teks ini, ada banyak pilihan balon-balon teks atau bubble yang bisa kita pilih. Saat sudah kita klik balon teks ini, langsung kita masukkan tulisan apa yang ingin kita sampaikan melalui dari komik ini. Terus di sisi yang sebelah kanan bawah ada tulisan stiker. Ini banyak pilihan-pilihan stiker yang bisa kita masukkan. Nah, contoh-contoh stiker yang bisa kita sisipkan. Ada hai, oke, bu, atau bu. Nah, ini tadi bisa kita pilih di bagian stiker. Setelah kita pilih, selesai dengan mengedit teks yang ingin kita tuliskan atau kita sampaikan, kemudian kita klik save. Nah, jangan lupa setelah diedit, klik save. Atau nanti jika Bapak Ibu ingin membatalkan, menurut Bapak Ibu, aduh ini salah tulisannya atau mau ganti balon tulisan, bisa diklik ada tanda panah ke arah kiri ini, undo, atau mengembalikan editan ke sebelumnya. Setelah kita save, ini akan tersimpan, dia masuk ke dalam satu kolom frame yang kita pilih tadi. Begitu juga selanjutnya di frame yang kedua, lakukan lagi langkah seperti yang pertama tadi. Diklik frame kolom kotak yang hitam ini, kemudian pilih fotonya, foto yang mau kita gunakan. Kemudian bisa kita pilih efek gambar yang mau kita pakai.
dan sisipkan tulisan bubble balon-balon teks tersebut. Jangan lupa diklik save sampai semuanya terisi penuh. 1, 2, 3, 4. Nah, saat sudah terisi penuh, kalau di sini sudah saya isi penuh semua, hal yang dilakukan tetap sama seperti yang kolom-kolom lainnya. Kalau kita sudah merasa cukup, jadi satu lembaran ini, maka kita simpan desain komik yang sudah kita miliki. Simpan dengan cara mengklik gambar anak panah yang berada di bawah ini. Ini jika sudah kita klik save, maka desain komik yang kita buat akan tersimpan di galeri handphone. Ini salah satu contoh yang saya buat Bapak Ibu. Ini menggunakan aplikasi Komika yang lebih mudah dan simple bisa kita pergunakan. Selanjutnya, nah kalau kita mau menggunakan Canva, ini memang bisa kita gunakan di ponsel, di HP, ataupun di desktop, laptop ya Bapak Ibu. Kalau saya lebih enak, biasanya lebih leluasa kita menggunakan laptop atau komputer. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita login seperti biasa, masuk menggunakan email, akun email ataupun Google. Kalau belum pernah menggunakan Canva bisa daftar. Kemudian di bagian search itu dicari komik. Nah, nanti akan keluar template strip yang ingin kita pergunakan. Kemudian bereksperimen dengan fitur. Bereksperimen dengan fitur ini di dalam Canva itu ada yang namanya elemen-elemen, bisa kita sisipkan foto, gambar, ataupun teks dan balon-balon teks. Disesuaikan komiknya, kemudian dipublikasikan dan bagikan. Supaya biar lebih paham, coba kita buka Canva-nya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya sudah buka canva.com. Nah, kemudian jangan lupa hal yang pertama yang dilakukan adalah login, masuk terlebih dahulu. Di sini saya masuk masuk menggunakan akun Google. Jadi lebih mudah. Nah, kalau kita mau membuat komik strip cerita, kita langsung telusuri saja di sini. Kita ketikkan komik strip. Nah, di sini kalau sudah kita cari komik strip, sudah banyak Bapak Ibu template-template yang bisa kita pergunakan. Nggak kelihatan screenshot. Nggak kelihatan ya? Iya Bu, yang Canva. Ya Bu, nggak kelihatan Bu. Mungkin saya stop, saya ulangi lagi ya, coba. Saya stop share. Kita share screen ulang. Gambarnya terlalu kecil. Kalau sekarang apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah. Ya. Oke, kita ulang dari pertama. Jelas ya. itu loh Bu penjelasannya. Bagaimana Pak? Loh kurang jelas, tulisannya kecil-kecil loh Bu. Oh, kurang jelas ya kekecilan. Nanti saya kirim file PowerPoint-nya Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Nah, kita lanjut, kita coba mendesain komik melalui Canva. Nah, yang pertama tadi kita buka canva.com. Kemudian kita login menggunakan akun Google. Lalu
Di sini kita cari comic strip. Nah, kemudian di sini sudah muncul Bapak Ibu. Saat kita cari muncul template-template atau desain-desain mau kita menggunakan frame yang bagaimana. Atau kalau kita mau mengedit yang sudah ada, terus kita rubah, itu juga bisa. Misalnya kita pilih yang ini. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan template orang, kita bisa pilih yang ini. Kita bisa edit, kita klik bagian mana yang mau kita rubah. Misalnya, ini kita ganti, apa ya? Mengenai misalnya. Maaf Bu, mau bertanya, akun Canva-nya Canva biasa atau Canva for Education ya? Kalau yang saya pakai sekarang ini yang Canva biasa, tapi kalau Ibu sudah punya Canva for Education itu lebih bagus karena lebih lebih bisa banyak mengakses elemen-elemennya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, kita lanjut ya. Misalkan di sini kita hanya tuliskan misalnya materi apa pertumbuhan ya. Misalnya peranan seperti tadi. Nah, kita mau ngedit tulisan. Kalau kita mau langsung menggunakan gambar ini, kita bisa langsung merubah tulisannya saja, Bapak Ibu. Kita hapus, kita tulis. Oke, mana di sini? Ini salah saya. Nah, misalnya kita tulis, aduh, hari ini saya pusing. Nah, misalnya kalau kita mau merubah hanya menggunakan template orang, kita bisa, Bu. Kita tinggal edit saja tulisannya. Tapi kalau kita mau membuat baru, tapi bentukan frame-nya kita ingin menggunakan ini, mereka juga ada. Oke, nah di sini ada juga template kosongnya, frame kosongnya. Kemudian ada juga gambar-gambar yang mau kita sisipkan dan juga bentukan balon-balon teks yang bisa kita pergunakan. Nah, jadi kalau kita menggunakan template yang sudah ada itu lebih memudahkan kita. Namun kalau Bapak Ibu ingin memulai dari awal, dari pertama, tentu saja bisa. Itu kita mulai dari depan tadi. Kalau kita mau membuat desain sendiri, kita pilih buat desain. Nah, kita tentukan ukurannya. Kelihatan. Atau mau kita ukuran sendiri, ukuran khusus. Nah, misalnya 20 kali 5 cm. Di sini bisa Ibu pilih, Ibu mau ukuran atau ukuran besar biar dia tidak pecah, atau misalnya ini dokumen A4, kita klik. Tapi di sini masih kosong, tidak menggunakan template yang sudah disediakan.
Kalau masih kosong seperti ini, berarti kita mulai dari awal, kita mulai dengan memasukkan elemen-elemennya. Nah, di sini banyak Bapak Ibu elemen-elemen, ada garis dan bentuk. Nah, awalnya kita mau buat frame, kita pilih dulu nih garis dan bentuk. Misal kita buat memanjang. Kita buat frame-nya 2 saja. Kita ambil garis dan bentuknya. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan gambar atau balon-balon teks, nah kita bisa langsung cari di sini saja Bapak Ibu. Bisa kita pilih, kita klik komik. Nah, kalau kita cari komik ada nih background komik. Misalnya kita pilih background komik. Nah, background komik. Nah, di sini ada frame. Ya, nah ini kalau misalnya seperti yang ditanyakan Ibu tadi, Ibu yang sebelumnya kalau menggunakan akun Canva for Education, ini sudah terbuka ini. Ini kan ada yang pro-pro. Nah, kalau sudah menggunakan Canva for Education, memang kelebihannya tadi yang memang banyak yang bagus-bagus ya, itu sudah bisa dipakai, dipergunakan. Kalau yang sedang saya coba ini menggunakan akun Google biasa, itu kita bisa menggunakan yang gratis-gratis saja Bapak Ibu. Atau kita cari gambar kartunnya dulu, murid, kita tuliskan student. Nah, misalnya kita sisipkan student, kita masukkan. Kita sisipkan ke sesuai yang kita inginkan. Kalau ada student, misalnya ada bapak gurunya. Tadi ada. Nah, jadi untuk memasukkan sisipan gambar ataupun icon-icon itu ada di bagian elemen Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau memasukkan tulisan, kita pilih yang bagian teks. Kita tambahkan sedikit teks. Ini kita tuliskan. Nah, kalau dipindahkan di sini, kalau kebesaran tulisannya bisa dikecilkan. Nah, di sini ini bagian untuk merubah bentuk tulisan, ada banyak macamnya.
mau Bapak Ibu pilih menggunakan yang mana. Kemudian ini adalah untuk merubah ukuran tulisannya supaya pas dengan kolom ini. Nah, kita kecilkan. Nah, terus kalau mau merubah warna, ada di sini warna teks, mau dirubah menjadi warna merah, warna hijau, warna kuning, itu ada di icon yang ada huruf A ini, warna-warna teks. Terus yang di sebelahnya ini untuk menebalkan. Nah, misalnya kita blok dulu, kemudian kita tebalkan tulisan. Nah, siapa yang tahu hasil penjumlahan ini? Kalau masih kebesaran, bisa kecilkan lagi. Nah, untuk menambahkan elemen tadi di sini. Sama, kita pilih elemen, kemudian kita pilih teks lagi. Kita pindahkan, disesuaikan ke dalam balon teks ini. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan lagi, misalnya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan foto atau dari HP, foto yang asli, bukan gambar-gambar kartun, itu bisa dimasukkan di sini, di unggahan. Nah, di unggahan, Bapak Ibu bisa pilih unggah media. Unggah media, kemudian pilih nih, mau gambar apa yang dimasukkan, gambar yang diinginkan. Nah, nanti kalau sudah, bisa disisipkan. Misalnya begini Bapak Ibu. Atau mau dijadikan background. Misalnya Bu, saya mau background-nya sekolah saya yang asli, itu bisa Pak. Nah, kita masukkan gambar background sekolah kita. Tapi di elemen ini juga ada yang gambar kartun. Jadi di bagian elemen ini bisa kita eksplor Bapak Ibu. Kita mau cari gambar kartun apa, kita tinggal masukkan kata kuncinya di sini. Dicari tadi. Student. Nah, ini tadi.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup dengan desain komiknya, itu kalau mau simpan, download hasil editingnya itu di bagian ini, tanda panah, unduh. Kalau mau gambar biasa itu bisa dengan format JPG atau PNG. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, mau yang kualitas gambarnya bagus, itu disarankan cetak PDF. Tapi kalau yang kecil, kapasitasnya kecil, ukurannya, itu saya biasanya menggunakan JPG untuk editan Canva. Nah, nanti dia akan langsung terdownload masuk ke komputer Bapak Ibu. Nah, itu tadi sebenarnya kalau mau banyak itu perlu waktu lama kayaknya ya. Nggak bisa hanya sebentar untuk yang menggunakan Canva ini. Kalau yang tadi menggunakan Android, dia mudah menggunakan HP. Kita menyisipkan foto, menyisipkan gambar, tinggal masukkan teks, kita edit sedikit, langsung selesai. Nah, ini tadi hanya sekilas sedikit Bapak Ibu yang menggunakan Canva. Terus nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan komik itu dalam pembelajaran sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya Bapak Ibu. Kalau dari kelebihannya yang pasti yang pertama itu menarik perhatian siswa. Dari banyaknya gambar-gambar, itu pasti siswa menjadi tertarik melihat materi itu. Kemudian memotivasi siswa untuk belajar dan membangkitkan rasa ingin tahu, rasa penasaran siswa itu tersebut. Jadi dari kelebihan itu sebenarnya penggunaan komik itu memang sangat mampu menjadi media pembelajaran yang cukup menarik dan efisien untuk diterapkan. Tapi di balik kelebihan itu juga ada kelemahan dari penggunaan komik Bapak Ibu. Jadi komik itu kalau kita selalu menggunakan komik bisa saja jadi siswa kita adanya siswa kita membacanya kurang paham ya. Maksudnya itu tidak seluruh pelajaran bisa dimasukkan ke dalam komik. Apalagi kalau misalnya seperti pelajaran yang membutuhkan konsep atau yang perhitungan. Itu Bapak Ibu. Itu tadi sedikit dari saya. Saya akhiri, mungkin saya masih banyak salah, di sini saya juga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Keren sekali ya Bapak Ibu guru, hebat semua. Kita jadinya tertarik untuk membuat komik ini ya, biar siswa-siswi kita ini lebih semangat lagi untuk belajar. Amin. Baiklah, sekarang dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber. Wah, sudah banyak yang raise hand nih. Ini saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Banyas Ambara. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Bisa dengar suara saya Bu? Bisa Pak. Oke, baik Bu. Bunda Tadi di Suprianti.88 ya. menjelaskan lewat membuat komik lewat Suprianti.88@gmail.com. Nah, pertanyaannya waktu saya mencoba tadi udah download di Komika Bu ya. Itu emang kalau mengedit misal kita ada kesalahan harus pakai undo Bu ya. Maksudnya nggak bisa diklik gitu aja terus diedit kata-katanya aja gitu. Apakah harus Iya. di-undo? Jadi apa yang kita buat harus hilang semua gitu ya? Mengangsur gitu. Kalau di Canva kan kita bisa rubah-rubah nih. Gimana Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Banyas Ambara.
Jadi kalau ya makanya tadi ada tombol undo itu ya Pak. Memang kalau misalnya kita kekurangannya itu kalau kita sudah tulis panjang-panjang, terus kita salah pencet, salah ya mau nggak mau memang kita harus undo, kita ulang lagi dengan pilih balon teks tadi. Jadi kita harus mengulang lagi. Itu tadi memang kekurangannya Pak. Dia mudah, tapi memang saat ada kesalahan harus diulang lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, ini ada yang bertanya kembali, ada Pak Widi Putro. Silakan Pak Widi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mohon maaf Pak Widi, suaranya masih kurang jelas. Bisa dibesarkan lagi volume suaranya Pak. Baik. Halo. Iya, halo Pak Widi, masih suaranya masih terdengar sangat kecil. Baik, saya coba bicara. Oke, halo. Sudah bisa, Pak. Sudah ya. Sudah Yang saya tanyakan adalah ketika sudah siap untuk buat komiknya, sudah siap, sudah jadi, bagaimana menyajikannya kepada peserta didik Bu? Apakah sama seperti kita membuat buku komik gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Widi Putro. Ya, kalau kita sudah selesai, sudah kita download, bagaimana kita menyajikannya? Mungkin kalau menurut saya itu sesuai kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau misalnya lagi semasa daring, bisa saja kita share melalui WA gambar-gambar komik tersebut. Atau kalau memang sudah melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka, mungkin memang di print, dijadikan beberapa halaman, itu mungkin lebih menarik pembelajaran, lebih membuat siswa merasa ingin tahu, lebih semangat mungkin Pak. Itu saja Pak. Gimana Pak Widi? Bagaimana Pak Widi? Oke, kita langsung ke penanya berikutnya Bu Dwi ya. Ini ada Pak Ahmad Humairul. Silakan Pak, bertanya kepada narasumber. Terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Ahmad Humairul. Saya Ahmad Humairul dari Bekasi, Jawa Barat, Bu. Oh, salam kenal Pak. Sama-sama Bu. Jauh. Yang pertama saya mau nanya masalah aplikasi tadi Bu, yang Komika itu emang recommended, artinya emang masalahnya ketika kita install itu kan dia ada izin akses untuk masuk ke foto, video, kontak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, ketika kita pakai gambar-gambar kartun, ya, misalkan kita download atau cari dari internet gitu, kita menyalahi hak cipta nggak Bu kalau kita pakai gambar-gambar itu gitu Bu? Sementara itu Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi apa tadi? Untuk hak akses, ya memang rata-rata ya kalau aplikasi-aplikasi yang komik-komik, sebenarnya bukan komik saja ya Pak, memang banyak aplikasi-aplikasi yang mau nggak mau harus kita memberikan izin akses masuk ke galeri kita. Betul. Untuk biar kita bisa masukin kan, upload gambar-gambar yang kita, kembali lagi ya mudah-mudahan, berdoa aja semoga data itu nggak disalahgunakan oleh pihak tersebut. Tapi Bu Dwi udah lama pakai itu ya Bu? Apa gimana? Kalau terlalu lama, itu memang udah lama saya pakai, tapi memang untuk hal-hal materi-materi tertentu aja Pak yang saya pakai kadangan. Tidak selalu, apalagi pelajaran kimia itu kan siswa agak susah memahami kalau cuma membaca komik. Gitu Pak. Nah, untuk hak cipta, kembali lagi kalau hak cipta memang susah ya Pak, kita nggak tahu itu yang bikin siapa. Apalagi kalau misalnya memang sudah desain tertentu, komik tertentu, itu kan memang sudah banyak penulis-penulisnya. Tapi kemungkinan misalnya kayak yang tanpa gambar-gambar kartun, saya rasa yang gratis-gratis itu mungkin tidak bermasalah kayaknya. Nah, mungkin kalau yang pro itu kan memang kita harus membayar. Apalagi lain tadi yang untuk akun Canva yang sudah Canva for Education. Nah, itu tadi
sudah memiliki akses, mereka boleh mengakses yang lebih bagus-bagus lagi. Saya rasa untuk yang gratis mungkin tidak masalah Pak, tapi mungkin kalau yang berbayar kita nggak tahu, kita bayar dulu baru kita bisa gunakan kayak Pak. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak. Maaf Bu Dwi. Iya Pak Widi, ya. Kita masih belum bisa menangkap. Maksud saya begini Bu, ketika sudah di-share ke anak-anak, apakah anak-anak bisa membukanya seperti kita membaca buku komik itu Bu? Ini saya belum lihat contoh yang sudah jadi. Adakah contoh yang sudah jadi Bu? Oh, contoh yang sudah jadi. Oh, kebetulan memang saya menggunakan laptop adik Pak. Jadi data itu sudah lama, lupa saya Pak. Mohon maaf Pak, nanti saya cari, saya ini kirim di grup mungkin Pak. Oke, boleh, gak apa-apa. Nanti mungkin kalau memang ada bisa di-share ke grup aja Bu, gak apa-apa. Mungkin bisa di situ. Nanti Iya, Pak. kita lihatnya. Oke, terima kasih iya, ya Bu. Contoh-contohnya, iya Pak, sama-sama. Nanya berikutnya Bu Dwi, ini ada Pak Ridwan sudah raise hand juga. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, di dalam tadi elemen pas pembentukan Canva tadi Pak Bu ya, menggunakan akun Canva, itu saya lihat Bu, balon teks itu ada bermacam-macam Bu. Apakah itu ada fungsi-fungsi tertentu Bu? Contoh kotak, yang balon atau yang lain-lainnya itu Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuannya dalam penggunaan komik Bu? Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kayaknya ya, kalau saya lihat sih dari gambar foto profil Pak Ridwan ini mungkin sudah lebih ahli ini dari saya. Kayaknya sudah paten. Kalau biasanya itu yang saya tadi lupa, kalau yang gambar bubble balon teks itu kan biasanya ada yang garis tegas itu berarti yang garis lurus aja, dan ada juga yang kayak bulat-bulat gimana tadi tuh ya? Coba saya lihat dulu tidak. Jadi memang ada itu Pak. Kalau yang dia garis tegas, dia itu seperti dia mengatakan secara langsung, sedangkan dia yang kayak ada balon putus-putus itu seperti berbicara di dalam hati. Itu yang sepengetahuan saya Pak. Bagaimana Pak Ridwan? Oke Bu, makasih Bu atas informasinya Bu. Ya, sama-sama Pak. Penanya berikutnya Bu Dwi, ini ada Bapak atau Ibu I Nyoman Tambun Arianta. Silahkan. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Bu, untuk yang aplikasi yang pertama itu yang di Play Store itu, apakah bisa di-download di laptop Bu? Kalau saya sudah pakai itu saya baru menggunakan di Android Pak, hanya dipergunakan melalui HP Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf Bapak Ibu kalau berisik, soalnya di sini baru saja turun hujan. Ya, sama Bu, di sini juga hujan. Iya. Ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Oke, silakan Pak Effendi. Oke, ini grupnya hanya di Telegram saja ya? Bagaimana Pak? Untuk pelatihan grup ini, nanti kalau bisa, atau materi PowerPoint-nya Bu Dewi nanti kirim ke grup, itu grupnya di Telegram saja tapi. Oh iya Pak, nanti dikirim di grup Telegram Pak. Oh, gitu. Ya. Materi PowerPoint-nya. Ya, maaf, HP saya sudah nggak support. Di kolom chat ini ada 2 pertanyaan, tapi yang tadi sudah